Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harsirvan Dito Putra Anandi dengan NPM 2008-2010-177 dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan memaparkan materi social interaction untuk memenuhi tugas mata kuliah interaksi manusia komputer. Berikut ini yang akan kita bahas, di mana yang pertama kita akan membahas apa itu interaksi sosial, bagaimana interaksi sosial itu bekerja, lalu apa yang dimaksud dengan social presence, terus bagaimana teknologi itu membantu kita dalam berinteraksi sosial, lalu bagaimana sosial media mengubah cara kita berinteraksi, serta fenomena baru yang ada dalam fenomena sosial yang baru. Sosial interaksi sosial ini bagaimana kita hidup bersama, bekerja bersama, melakukan aktivitas yang lain secara bersama, dan bagaimana teknologi sosial ini berkembang dari satu masa ke masa yang lain. Jadi seperti bagaimana dia tuh dari sini juga kita juga menimbulkan pertanyaan lain, apakah kita sebenarnya terlalu sering spending waktu dengan hal-hal yang kita sukai dalam dunia digital. Juga timbul dengan pertanyaan lain seperti apakah interaksi tatap muka digantikan dengan interaksi di media sosial, terus bagaimana berapa teman yang Anda punya dalam Facebook, LinkedIn, WhatsApp, dan sebagainya dibandingkan dengan kehidupan nyata Anda, apakah mereka saling overlap atau bertabrakan. Lalu bagaimana cara kita hidup dan berinteraksi dengan orang lain itu berubah, apakah etika sosial dalam bercakap tatap muka itu masih berlaku di dunia online atau offline juga seperti itu. Contohnya adalah yang seperti ini, yang dimana kita melakukan percakapan secara pada umumnya, yang dimana isinya adalah pengucapan salam dan menanyakan bagaimana kabarnya seseorang. Menurut Sachs al. tahun 1978, conversation analysis itu ada tiga basic rule, yang dimana rule pertama adalah pembicara yang sedang berbicara memilih untuk lawan bicaranya dengan cara menanyakan sebuah pendapat, pertanyaan, atau meminta bantuan. Dan rule yang kedua adalah orang lain yang memulai percakapan duluan, dan rule yang ketiga adalah pembicara yang sedang berbicara terus berbicara. Dan ini ada conversational rule yang lain, seperti bagaimana menanyakan tempat dan waktu, lalu menambahkan imbuhan seperti dan sebagainya. Berikut ini juga seperti bagaimana kita ada farewell rituals, yang dimana dia itu mengucapkan selamat tinggal, seperti bye then, see you, dan sebagainya. Dan dari yang contoh sudah yang ditunjukkan tadi, apakah sebenarnya ini bisa sama dalam hal percakapan online? Apakah mereka masih menerapkan etika dalam berbicara? Jadi di sini juga apakah sebenarnya bagaimana sih cara percakapan online itu? Salah satunya apakah melalui email atau instant messaging atau hanya texting, atau bahkan video conferencing seperti Zoom dan Google Meet. Remote conversation sendiri ini
banyak hal yang sudah dikembangkan seperti email, ada video conferencing dan juga instant messaging dan chat room yang dimana mereka sudah mewadai kita dalam percakapan dalam dunia online. Berikut ini salah satu contoh bagaimana video phone pada tahun 1960-an bekerja. Di sini video Windows sistemnya itu sendiri dia hanya membolehkan orang berconversation sejauh 50 mil dan terasa seperti dalam satu ruangan yang sama seperti saat minum kopi, dan bentuknya ukurannya adalah 3,8 kaki, dan di mana dia agak aneh dalam hal berinteraksi ini karena dengan gambar yang hanya sekecil itu. Berikut ini bagaimana diagram of video window digunakan. Video window sendiri ini dia sistemnya adalah seperti kita berbicara dengan orang lain, tapi seperti kita berbicara dalam satu ruangan, bukan berada di dalam ruangan. Jadi bukan kita seperti ketika kita ngomong, bukan seperti kita saat sedang berbicara di Zoom ini, namun lebih besar. Dan layar yang ditampilkan itu membuat kita lebih dekat dengan pengguna yang lain dan susah dimonitor. Dan untuk video conferencing sendiri ini ada namanya Zoom yang dimana sering kita pakai, dan juga ada Google Meet, dan biasanya dilakukan secara untuk grup. Telepresence robot ini hampir sama seperti yang lain, hampir sama seperti yang sebelumnya. Dia hanya menggunakan media robot, di mana ini digunakan dalam tempat-tempat tertentu seperti sekolah, atau ada konferensi, atau dalam museum yang di mana berfungsi lebih fleksibel karena mereka dijalankan oleh robot. Contohnya adalah Bing Plus. Telepresence sendiri ini dimaksudkan seperti satu grup berada di dalam grup yang lain, yang dimana itu seperti meeting room, dan kalau social presence itu adalah bagaimana kita merasakan berada bersama orang lain yang dalam dunia VR atau virtual reality. Jadi bedanya kalau social presence sendiri ini hanya sebagai perasaan atau feeling. Contohnya adalah Facebook sendiri, yang dimana mereka sedang menggunakan metaverse, dan dimana dia itu menggunakan 3D world using VR, yang dimana ada 2 avatar online yang dimana akan bertemu dalam virtual table. Bagaimana virtual reality tadi, apakah memang mereka dibutuhkan atau tidak, apakah mereka itu memenuhi kaidah dalam hal berkomunikasi, interaksi antar satu sama lain. Jadi di sini telepresence room itu berfungsi untuk membuat orang yang berada di tempat lain itu berada seolah-olah berada di hadapan kita, yang dimana menggunakan multiple high definition cameras, yang dimana ada fitur eye tracking-nya dan mikrofon yang tersedia. Co-presence sendiri dia itu adalah digunakan untuk orang yang ingin berkolaborasi, dan banyak teknologi yang sudah dikembangkan seperti untuk membantu sebuah grup untuk bekerja, dan bagaimana bersosialisasi secara efektif.
Contohnya adalah seperti public displays, ada tabletops, ada whiteboard. Mekanismenya simpel, seperti kita bermain dalam berolahraga, contohnya adalah sepak bola. Dan selanjutnya ada shareable interface yang dimana ini menggunakan koordinasi dan awareness mechanism yang dimana mereka salah satunya adalah untuk membantu orang agar dapat bekerja sama lebih baik. Contohnya ada reflectable sendiri. Reflectable sendiri bisa dilihat bahwa menggunakan mikrofon di setiap individu untuk melakukannya dan bagaimana orang yang berbicara lebih banyak mengubah kebiasaan mereka, dan orang yang berbicara lebih sedikit tidak mengubah kebiasaan mereka. Salah satu contohnya ada Sokoko Floor Plan of Virtual Office, yang dimana ini menunjukkan satu orang berada di mana dan orang mana yang sedang bertemu dengan orang yang mana. Dan ini contoh salah satunya juga ada Playing Together in the Same Space, yang dimana dapat bermain sandbox bersama menggunakan virtual landscape dari sebuah pasir. Dan di mana ini untuk memicu kreativitas dalam kolaborasi. Kemudian ada social engagement di sini, di mana membutuhkan partisipasi atau aktivitas sebuah social group, yang di mana orang-orang mendapatkan sesuatu dan memberikan sesuatu kepada orang lain, atau dalam hal ini adalah sharing sebuah tweet atau mungkin seperti postingan dan hal-hal lainnya sebagainya. Dan biasanya website itu digunakan salah satu jembatan untuk mengconnect people dalam hal melakukan ini. Salah satu contohnya adalah retweeting, yang dimana dia bisa menggabungkan banyak orang dalam satu hal. Salah satu contohnya ini adalah yang dimana ada Twitter battle antara Ellen DeGeneres dan Carter Wilkerson, yang dimana banyak orang, jutaan orang retweet dalam jangka waktu yang singkat. Dan biasanya orang-orang gini cuma hanya untuk fun. Tapi juga menimbulkan dilema, apakah sebenarnya apakah sebenarnya tidak apa-apa kita berbicara dengan orang meninggal yang menggunakan chatbot. Karena di sini ada kasus di mana Eugenia Guida kehilangan temannya dalam sebuah kecelakaan mobil, yang dimana masih umurnya 20-an, dan salah satu caranya dia adalah dia mengambil teks yang pernah dia kirim ke dia, dan dia membuat chatbot untuk berbicara dengan dia. Jadi ketika dia mengetik sesuatu, maka seolah-olah dia berbicara dengan temannya yang sudah meninggal. Jadi ini juga salah satu masalahnya. Jadi ini kurang lebih seperti itu. Social interaction is central to our everyday lives. Atau bagaimana interaksi sosial adalah satu kebutuhan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mekanisme sosial itu dapat terjadi seperti ada turn taking, atau kita bisa kolaborasi, dan kita juga dapat mengkoordinir aktivitas kita sendiri dan membuat kita aware apa yang orang lain sedang melakukan dan apa yang sedang berada di dunia, apa yang sedang dibicarakan di dunia internet. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.